penerapan visi misi dari satu perguruan tinggi seperti UKSW ini memang membutuhkan proses ya. Oleh karena penghayatan terhadap visi dan misi terutama di UKSW sendiri itu kan visi dan misinya itu dibangun pertama berdasarkan ideologi yang jelas yang dari founding fathers, apa sebenarnya yang menjadi cita-cita mereka untuk membentuk dan melahirkan UKSW ini sehingga mempunyai peranan di masa yang akan datang. Nah, hal-hal yang menjadi ciri khas itu kemudian harus ditransformasi ke dalam pertama pemikiran-pemikiran strategis untuk dijadikan program bagi UKSW sendiri. Oleh karena memang UKSW sendiri kan sebenarnya punya 3 pilar ya. Yang satu itu ideologi yang merupakan pikiran-pikiran dasar. Dan yang kedua adalah terjemahan ideologi ini kepada visi dan misi yang menjadi landasan bagi perencanaan program. Tetapi yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah UKSW sebagai satu institusi di dalam mana semua kegiatan pemikiran itu ditempatkan untuk dilaksanakan berupa program pembelajaran, research, dan akademik. Jadi prosesnya itu memakan waktu. Apalagi cita-cita luhur dari the founding fathers itu sangat filosofis, teologis, berbasis sejarah dan realitas kontekstual Indonesia. Nah, sebab itu saya sendiri tidak melihat ada masa di mana visi dan misi itu sudah berlaku secara sempurna. Tapi saya melihat ada proses, usaha, upaya dalam pemberlakuan visi dan misi itu, terutama mengenai konsep-konsep dasarnya. Misalnya dalam hubungan dengan ideologi, dengan visi dan misi sebagai strategic planning, lalu yang ketiga UKSW sebagai institusi, itu hal yang sangat esensial sekali adalah peranan dari sebagai suatu lembaga pendidikan ini, suatu persekutuan ilmiah, itu peranannya untuk mencoba mengaktualisasi prinsip-prinsip dasar yang dipercaya oleh UKSW. Misalnya saja, kita percaya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai gambarnya. Nah, percaya kepada being created in the image of God itu mempunyai tanggung jawab bagaimana merealisasikannya, bagaimana mengaktualisasinya. Nah, oleh karena itu teman-teman di UKSW ini sendiri mesti secara berkelangsungan terus-menerus tidak hanya berbicara tetapi berdiskusi, belajar tentang dasar-dasar bagaimana penciptaan itu sendiri. Sebab diciptakan berdasarkan gambar Allah ini kan membuat kita harus mendidik manusia untuk betul-betul mengartikulasi tidak hanya values tetapi prinsip-prinsip intrinsik yang ada di situ. Itu peranan pendidikan dan penelitian dan pengembangan ilmu. Sebab itu juga selalu dikatakan bahwa peranan utama dari universitas adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk kepentingan manusia dan bumi ini. Nah, saya kira pada aras ini dari masa ke masa memang yang berubah saya kira adalah intensitas dalam berusaha untuk mencoba mentransformasi gagasan dan ide ini ke dalam program-program yang diberlakukan di UKSW. Sebenarnya yang harus dicapai adalah bagaimana mentransformasi landasan-landasan ini, norma-norma dan nilai-nilai ini begitu macam untuk menjadi perilaku
dari Civitas Academica, perilaku dari universitas sebagai satu institusi yang mencerminkan bahwa memang kita yakin dan oleh karena itu kita berusaha untuk melaksanakan semua ini. Satu contoh misalnya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sebaik-baiknya supaya ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Nah, UKSW berusaha keras tentang ini, tetapi UKSW terus harus, dan ini sudah merupakan satu terjemahan dari visi dan misi ya, yaitu untuk membantu manusia untuk mendapat pendidikan. Tapi UKSW merupakan satu lembaga yang kecil dan tidak bisa menerima semua anak untuk dididik dengan kesempatan yang sama. Jadi ada pilihan-pilihan terhadap mahasiswa yang datang ke sini. Di dalam pemilihan itu sendiri sudah ada problem. Oleh karena selalu yang datang ke UKSW ada dua tipe. Ada satu yang memang siap untuk dididik di universitas, dan kebanyakan itu sebenarnya tidak siap untuk dididik di universitas. Nah, itulah sebabnya satu tindakan konkret dari melaksanakan pro kepada manusia ciptaan Tuhan itu adalah program memperhatikan mereka yang tidak mampu. Tidak hanya secara ekonomis, tetapi tidak mampu secara intelektual dan secara sosial. Kita buat apa? Secara konkret UKSW mengorganisir, melaksanakan program matrikulasi, program remediasi. Orang bisa melihat ini sebagai program sederhana. Tidak. Ini pro kepada kemerdekaan manusia itu. Jadi harus dilaksanakan. Oleh karena setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh itu. Nah, dalam melaksanakan ini memang mesti ada pilihan-pilihan. Jadi tidak bisa semua, tetapi yang ada ini harus diberlakukan secara baik dan memperoleh layanan yang terbaik. Ya. Nah, itu sebabnya kita mempunyai program tentang beasiswa, program tentang bantuan-bantuan studi, dan bagaimana mengorganisir ini supaya dia merespons agar supaya mahasiswa itu tidak hanya menerima, tetapi juga bertanggung jawab terhadap apa yang dia dapat. Ada pada waktunya itu di mana mahasiswa yang menerima beasiswa itu harus bekerja untuk UKSW. 1 minggu 8 jam, saya masih ingat betul. Jadi mereka ditempatkan di semua unit-unit di UKSW, mereka harus bekerja tanpa dibayar. Tapi itu hanya satu respons sebagai satu tanggung jawab atas anugerah yang mereka peroleh supaya bisa melanjutkan pembelajaran. Belum terlalu banyak yang sudah dibuat, tetapi satu hal lagi yang memang sangat konkret adalah bimbingan dan pertolongan, bukan hanya akademis ya. Sebab kita mempunyai perwalian akademik, sampai sekarang itu ada. Tetapi bimbingan dan pertolongan untuk pertumbuhan personal, yaitu berhubungan dengan kepribadian, berhubungan dengan personalitas, dan berhubungan dengan berbagai macam permasalahan psikologis dan personal yang dihadapi oleh mahasiswa dalam masa pembelajaran. Kita mempunyai pusat bimbingan dan konseling yang secara khusus melayani kebutuhan-kebutuhan ini. Ini merupakan pertanda untuk memperhatikan mereka yang mempunyai permasalahan, tetapi untuk dengan demikian membantu mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri. Hal ini terjadi, jadi saya melihat melaksanakan visi dan misi itu bukan hanya mengindoktrinasi dosen ya supaya bisa menghafal visi dan misi, tetapi bagaimana membuat semua dosen mempunyai internalisasi terhadap values, terhadap nilai, terhadap kepercayaan UKSW, terutama yang nampak di dalam perilakunya, ya, di dalam melaksanakan pengajaran. Ini memeriksa tugas mahasiswa dikembalikan pada waktu atau tidak misalnya. Ini contoh konkret. Jangan yuk ketawa. Nanti bilang saya mulai kritik. Saya tidak kritik. Ini hanya contoh ya. Misalnya itu. Atau datang tepat pada waktunya misalnya. Atau tidak masuk kerja 1 hari dan 5 hari
biasa di luar gitu ya. Bukan hanya luar biasa tapi biasa di luar. Sebab apa? Itu dosen ini kan menjadi role model dari mahasiswanya. Kalau kita membentuk pemimpin masa depan, apalagi creative minority, dan menurut saya creative minority ini harus menghasilkan orang yang betul-betul dapat mempengaruhi perubahan. Di masa depan, lulusan UKSW itu, dan seperti sekarang juga sudah banyak, dan ini harus diteruskan, dia harus bisa mempengaruhi perubahan agar supaya nilai-nilai yang dipercaya tentang keadilan, tentang perdamaian, tentang kesejahteraan, ini memang terlaksana. Nah, saya lihat, walaupun ini ada di UKSW, tetapi harus lebih banyak diperkuat. Ya, ke depan sebenarnya tidak ada pilihan. Kalau kita betul-betul mau bersatya wacana, maka kita tidak bisa beramah tamah dengan kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam prinsip seperti ini. Saya kira ini harus jadi tanggung jawab yang besar. Semakin hari ke depan, semakin harus nampak itu. Dan dalam hubungan yang terakhir, universitas ini kan berbasis pada research. Nah, research culture dan scientific culture itu mesti ada pada sivitas akademika, pada dosen, pada mahasiswa. Dan harus dimulai secara dini. Tidak bisa sudah datang di universitas kasih kuliah metodologi research lalu dia bisa research. Tidak, mulai dari PAUD gitu. Itu sebabnya kita mempunyai sekolah laboratorium. Sehingga perilaku yang saya bilang itu dibentuk sejak dini. Mungkin itu dulu, dan ini harus berkembang terus. Kalau ditanya dulu dan sekarang, sebenarnya perubahan itu relatif ya. Sekarang tentu ada juga tanda-tanda untuk menghadirkan itu. Mungkin dulu karena masih kecil, ada lebih banyak kesempatan untuk kita berbicara terus-menerus tentang ini. Lebih banyak diskusi, seminar, dosen dan mahasiswa juga lebih banyak berhubungan. Sehingga perilaku dan contoh itu nampak. Gitu. Sekarang lebih besar. Nah, oleh karena kita harus berpikir betul-betul bagaimana kita menginterpretasi visi dan misi, sebenarnya transformasi yang saya bilang ideologi dari Founding Fathers, agar supaya dia kontekstual dengan dunia yang berubah, disruptive, teknologi yang berkembang. Sehingga bagaimana ini persoalannya? Soal-soal manusia di masa depan tidak sama dengan manusia yang kita hadapi. Jadi memanusiakan manusia mungkin pada zaman saya ini berubah dengan sekarang yang dihadapi. Sorry, ini dulu saya kira ini penting untuk didudukkan ya. Saya kira kalau UKSW mau, UKSW tidak punya kekurangan apa-apa. Kalau mau. Pimpinan mempunyai visi yang jelas, dosen-dosen mempunyai komitmen yang jelas, tentu ada satu dua yang tidak jelas, ragu-ragu dan sebagainya. Nah, yang harus yang saya lihat itu missing link-nya, ya, untuk bisa merealisasikan visi dan misi yang begini penting. Dosen di UKSW keseluruhan harus punya satu collective consciousness, satu kesadaran kolektif yang membuat semua committed bahwa memang mereka mau bersatya wacana. Nah, ini saya kira perlu kita kerjakan bersama-sama. Jadi tanpa ada kesadaran kolektif tentang hal-hal yang prinsipial ini, saya kira banyak nanti hanya akan menjadi bunglon. Ya, saya ada di sini, saya makan gaji, saya kerja atau apa. Bukan itu yang menjadi persoalan. Persoalannya adalah kebersamaan kita untuk menerjemahkan, mengerjakan panggilan kita secara kolaboratif. Yang satu menolong yang lain di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Ini bukan idealis. Ini panggilan. Jadi kita harus mau melaksanakan itu. Bangun collective consciousness ini sangat penting menurut saya untuk maju ke depan. Yang lain-lain menurut saya ada, ya. Persoalan material, persoalan fasilitas, berdasarkan waktunya itu tentu akan berkembang.
Tetapi kalaupun semua itu ada dan tidak ada kesadaran bersama bahwa kita punya satu panggilan dan tanggung jawab bersama, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat universitas ini tidak akan maju. Ya, saya kira itu yang saya mau bilang.